dia sudah tayang ya. Apakah iklan ini sudah oke atau belum? Nah, Kak, gimana kita cara tahu iklan ini oke atau enggak? Itu yang pertama, teman-teman bisa cek dari result ya. Iklan ini sudah menghasilkan berapa banyak. Terus bisa juga dari ini PR tadi ya, cost per apakah iklan ini cukup murah. Sebagai contoh ya, CPR-nya 4.700, ternyata marginnya 20.000 atau 30.000 misalnya, ya kalau teman-teman yang ini sudah pasti beli ya, silakan gitu, tidak ada masalah. Ini risetnya lebih mahal 14.000, tapi marginnya jauh lebih besar, ya silakan. Yang penting masih cuan ya, bisa jalan, yang penting masih cuan. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman ya untuk demonya pada malam hari ini. Sekilas kita pelajari tentang Facebook Ads dan Instagram Ads untuk basic. Mungkin di next time kita akan lebih bahas ke lebih perinci ya. Tadi ada CPAS ya, gimana cara buat iklan ke Tokopedia atau Shopee, atau yang lebih ke websitenya. Mungkin ke Kak Indra lagi ya Kak ya. Dibalikin ke Kak Indra ya. Ya, oke. Kak Ferdi, luar biasa ya teman-teman. Ternyata iklan di Instagram dan Facebook itu sangat simple. Tadi sudah didemokan oleh Kak Ferdi. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung, nah tenang, nanti video ini bisa diulang-ulang lagi. Step-step mana yang mengalami kesulitan di bagian teknis, tadi bagaimana cara menentukan campaign-nya, kemudian ad set-nya ya, dan ad-nya nanti bisa diulang lagi. Baik, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan mengenai materi Facebook dan Instagram Ads ini, langsung kepada Kak Ferdi. Ini Kak Ferdi benar-benar praktisi ya. Kita lihat dari dashboard ini kelihatan nih Kak Ferdi ya, dari 1 bulan terakhir 7 Oktober sampai 7 November sudah bulan kurang lebih 25 jutaan nih, luar biasa ya. Silakan teman-teman boleh langsung bertanya atau di kolom chat juga boleh. Silakan. Kita tunggu ya. Teman-teman yang ingin bertanya langsung bisa langsung unmute atau bisa bertanya di kolom chat. Silakan. Nah, ini sudah ada yang masuk nih, Pak Ferdi. Kak izin bertanya, untuk CPR ya, cost per result itu artinya kan leads yang masuk ke WhatsApp ya Kak ya, belum tentu closing. Jadi biayanya misalkan yang tadi 4.250 itu bukan berarti closingnya segitu Kak ya. Misalkan leads yang masuk 10, ternyata yang closing hanya 50%, berarti kan biaya totalnya itu sekitar 2 kali lipatnya Kak. Begitu Kak ya? Oke ya. Jadi CPR tadi ya. Memang Ya. kalau objektifnya kita itu message, kita itu nggak bisa nge-tracking sampai customer ini jadi beli atau enggak. Jadi ini adalah plus minusnya kita buat objektif itu message. Lain halnya kita tadi pilihnya conversion ya, kita pakai Facebook Pixel di sana. Kita bisa tracking orang yang masuk, yang beli, yang memang benar-benar beli transaksi di website kita itu berapa banyak, itu bisa kita tracking. Tapi kalau teman-teman buat iklan message ya, teman-teman harus buat satu report lagi yang misalnya nih teman-teman jual online shop ya, punya admin. Nah, itu harus ada report satu lagi. Jadi report dari Facebook ini nanti teman-teman compare dari misalnya satu hari ini chat masuk ada 24 misalnya ya. 24 kan belum tentu closing semua. Nah, itu nanti teman-teman infoin ke admin untuk buat report. Misalnya dari 24 ternyata yang closing itu cuma 5 ya. Cuma 5, terus 5 itu jumlah transaksinya berapa ya, dan lain-lain. Itu nanti teman-teman harus buat report secara manual lagi di Excel ya gitu ya. Ya itu adalah plus minusnya kalau teman-teman buat iklan seperti itu. Atau teman-teman mau lebih otomatis bisa pakai iklan conversion tadi, harus punya website gitu. Itu bisa kita tracking. Jadi orang yang masuk, orang yang add to cart, terus orang yang beli itu bisa kita tracking. Jadi benar-benar tadi ada pembeli seperti itu. Oke, thank you Kak atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini bagi mungkin yang baru iklan nih Kak. Ada kemungkinan kena AME ya, Ads Manager Error. Nah, biasanya sering ya untuk Facebook pemula.
nggak tahu pencetnya padahal sudah benar, ikutin instruksi, tahu-tahu ada tulisan iklan Anda diblokir. Nah, Iya. itu mungkin Kak Ferdi sudah pengalaman nih iklan. Bagaimana tips supaya menghadapi AME ini, Kak Ferdi? Jadi AME ini sebenarnya emang masalah semua praktisi kali. Semua yang suka ngiklan ini masalahnya. Bahkan saya juga, Facebook saya juga banyak juga yang sudah terblokir ya. Saya punya Facebook itu sekitar 30, mungkin sekarang sekitar 15-an aja. Ya, ada beberapa yang harus kita hindari. Pertama itu AME ya, dari kontennya kita. Ada konten-konten yang kita sering melanggar, misalnya teman-teman tadi ya, nggak boleh menggunakan kata yang ada untuk binatangnya. Terus ada janji manisnya. Oke, sekali kena reject, kita naikin lagi. Kena reject lagi, kita naikin. Itu kalau teman-teman lakukan itu berulang-ulang, itu pasti bakal kena reject. Pasti bakal AME itu, bakal diblokir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang di Facebook ini suka update sistem. Terakhir saya kena AME itu bukan karena bermasalah iklannya ya, tapi ada apa ya istilahnya tuh ya, pengunci pengunci ganda. Jadi kalau misalnya kita masuk ke Facebook itu wajib masukin password sama PIN. Nah, itu juga harus teman-teman lihat. Kalau teman-teman kena AME itu kan ada reviewnya, teman-teman ngajuin review aja. Apa nih kena AME? Kadang saya juga bingung nih, kok nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, tiba-tiba kok kena AME gitu ya. Teman-teman bisa ngajuin review aja. Nanti pada saat teman-teman selesai mengajuin review, nanti di Facebook akan balas tuh, oh AME-nya karena ini ABCD gitu ya. Ada alasannya. Nah, setelah balasan dari Facebook, teman-teman tinggal edit lagi. Kalau bisa diedit ya. Kalau memang nggak bisa diedit ya terpaksa harus buat baru gitu. Tapi kalau bisa sebisa mungkin kita banding, kita coba banding dulu, cari tahu kesalahan kita apa. Kalau kesalahan kita bisa kita perbaiki, ya teman-teman langsung perbaiki aja, itu nanti AME-nya bisa dibuka. Gitu. Mungkin gitu ya, Hendra ya. Oke, keren banget nih Kak Ferdi ya. Oke, Ya, teman-teman silakan boleh langsung chat ke everyone juga boleh atau ya, ke direct message ke saya juga boleh, boleh nih. boleh. Oke, Teman-teman. langsung saja nih ada lagi nih Kak Ferdi. Ini mungkin sudah praktisi nih Kak Ferdi. Oke. Pertanyaannya, apabila sudah beriklan, ini saya pernah mengikuti workshop juga, Kak. Ada beberapa mazhab-mazhab nih biasanya. Kak Ferdi juga saya dengar juga ada menyebutkan kalau kita menjual satu produk, barang jasa, harus marginnya 100.000 Kak ya. Nah itu kalau kita marginnya kurang dari 100.000, kira-kira bagaimana Kak Ferdi? Oke. Silakan Kak. Oke, untuk ini sebenarnya memang banyak banget pendapat ya. Cuma sih kalau saya sih terus terang aja yang penting masih cuan ya. Berapapun marginnya, berapapun CPR-nya, kalau marginnya cuma 100.000, CPR-nya udah pasti beli ya, masih di bawah 10.000, itu masih oke lah teman-teman masih jalankan. Bahkan kalau saya ya CPR-nya 50.000 pun, ya yang udah pasti beli ya 50.000, terus marginnya 100.000, itu saya tetap jalankan aja sih. Yang penting masih cuan sih kalau saya sih seperti itu sih Kak. Oke, sip ya. Jadi Ya, teman-teman yang penting masih ada untung, kita budgetnya keluar, iya, ibaratnya nggak boncos berarti Kak iya, ya. boncos aja kan udah. Nggak boncos. Ya, bisa Kalau Kak istirahat Ferdi aja. sendiri pernah ini Kak, pernah mengalami boncos? Boncos. Sering, Sering ya. Nah itu iya, sering gimana lah. Kak? Mungkin bisa bagi tips ke teman-teman nih supaya produk barang kita begitu kita launching nggak boncos. Gimana Kak? Biasa kalau saya boncos kayak saya evaluasi lagi dari sales funnel tadi. Sales funnel kan tadi ada awareness. Ya, jadi buat sales funnel sendiri. Coret-coret lah teman-teman. Sales funnel dari awareness. Terus ada consideration, ada conversion. Awareness. Saat seseorang membeli barang, mereka harus tahu produknya. Ya kan? Artinya orang yang melihat produk kita. Orang yang melihat produk kita atau iklan kita itu berapa banyak? Katakanlah 10.000 orang atau 100.000 orang. Apakah jumlah 100.000 itu sudah cukup banyak? Oke, banyak nih, 100.000 banyak. Oke, dari 100.000 orang itu berapa banyak yang berinteraksi, yang tanya-tanya, yang add to chat gitu ya, itu berapa banyak? Itu kita review lagi. Jadi dikerucutkan, misalnya dari 100.000 ternyata yang tanya-tanya, yang berinteraksi, yang add to chat ternyata ada katakanlah 1.000 gitu ya, atau 10.000, 10.000 berarti kan 10%-nya.
10% dari total reach ya, total orang yang kita jangkau gitu. Apakah 10% ini sudah cukup besar ya? Tentu 10% ini sebenarnya lumayan gede sih. Kalau misalnya ternyata dari 100.000 yang tanya-tanya itu cuma 5 atau 10, kan berarti ada masalah nih. Ya kan? Kenapa dari 100.000 orang yang tanya-tanya ini cuma 5, itu cuma 5, sisanya kok nggak ada yang tanya nih? Kenapa nih? Ya, teman-teman review apa yang menjadi faktor di consideration itu. Pertama, produknya kita. Apakah produknya kita sudah cukup baik? Ya. Apa value yang bisa kita tawarkan ke audiens? Ya kan? Kenapa audiens harus beli produknya kita? Kan mereka butuh alasan juga. Kalau tadi saya ambil contoh iPhone, kenapa dia harus beli iPhone? Kameranya nih, tonjol value-nya. Terus harganya gimana? Promosinya gimana, teman-teman? Nah, kalau ternyata teman-teman sudah merasa, oh, saya udah buat promosi udah gila-gilaan nih, udah diskon 80%, 90%. Produk saya juga bagus nih, ya. Tapi kok yang tanya atau yang beli kok masih dikit. Nah, itu dikutipkan lagi ke conversion. Di ini lagi digambar teman-teman conversion. Kenapa pada saat udah buat promo yang lihat 100.000, yang tanya-tanya setelah teman-teman berubah ya, ternyata yang nanya makin nambah. Jadi dari 10 orang jadi 1.000 orang. Tapi 1.000 orang tetap gak ada yang beli, cuma yang nanya cuma itu chart, gak ada yang beli. Nah, teman-teman itu lagi. Gitu. Jadi dari sales funnel itu teman-teman. Nah, jadi berdasarkan data yang kita analisa, apa reach-nya berapa, orang yang kita jangkau berapa, terus chat masuknya berapa atau leads-nya berapa, itu yang beli berapa. Itu teman-teman ya sesuaikan dengan bisnis masing-masing. Nah, teman-teman tahu value produknya teman-teman apa, tahu kekurangan produknya teman-teman apa, gitu ya. Kalau saya sih biasa gitu sih, saya itu lagi satu-satu kita. Oke, keren ya tips supaya Ya, teman-teman tidak boncos. ya. Atau Oke, bisa ini free trial kali. ya tes ya, harus tes Ya, dulu. ya. Ini Bisa ada split lagi test juga sih, bisa split test ah, juga. ini ada lagi pertanyaan Kak, 30 akun FB itu untuk jualan satu produk atau beda-beda ya? Bagaimana cara bikin akun sampai 30 itu Kak? Nah, ini banyak nih pertanyaan yang Ya, seperti ini. Jadi kalau kita kan mungkin baru newbie satu, ya, Kak Ferdi bisa punya banyak itu bagaimana Kak? ya. Sebenarnya ada yang punya satu produk ya. Misalnya satu produk saya punya Facebooknya itu 5 gitu ya. Kadang-kadang kan AME tadi, saya udah coba review ternyata diblokir, udah ganti Facebook baru. Kadang kalau teman-teman ini ya, teman-teman cek di Google sekarang, ada orang-orang yang jual akun akun Facebook, itu ada loh. Ada yang Facebook, ada yang jual akun BM, karena memang banyak banget akun yang blokir. Nah, gimana cara bikinnya? Kalau saya sih biasa saya urutin aja. Saya buatin email satu-satu tuh. Misalnya Ferdi, Ferdi Chow 1, Ferdi Chow 2, Ferdi Chow 3, saya urutin semuanya. Terus saya daftarin semuanya ke Facebook satu-satu. Nah, gimana caranya supaya nggak terblokir? Karena Facebook juga bakal ngeblokir juga untuk akun-akun fake ya. Akun fake yang nggak aktif itu bakal diblokir. Teman-teman untuk buat akun iklan, usahakan nama Facebooknya itu jangan pakai nama Facebook bisnis, pakai Facebook pribadi aja, namanya ya, namanya aja, cukup namanya aja, pakai misalnya Ferdinand atau apa, nama orang lah, yang benar-benar nama orang. Nah, nanti teman-teman iklannya baru di halamannya, itu, itu, Oke, keren ya. ya, Itu jawabannya dari Kak Samsudin, semoga menjawab. ya, semoga menjawab pertanyaan dari Kak Samsudin. Baik, silakan teman-teman ada yang mau langsung bertanya. Boleh, Belum ada? Oke, silakan. ini dari chat lagi masuk. IGS dan FBS dibayar harian atau per iklan ya Kak? Dan apakah biayanya sama saja tiap iklannya? Jadi Facebook Ads sama Instagram Ads itu bayarnya biasanya ya limit biasanya, tapi limit yang kita set dulu. Teman-teman bisa set kok, misalnya teman-teman punya budget iklan itu 200.000, ya katakanlah per hari mau iklan 50.000 aja selama 4 hari. Ya udah teman-teman set, setelah 200.000 iklan itu akan non-stop, akan stop secara otomatis gitu, teman-teman bisa set. Tapi perhitungan iklan itu bisa per hari. Ya, misalnya teman-teman mau ngasihnya 50.000 per hari, tapi hanya iklan 4 hari aja. Jadi pada saat budget 200.000 terpakai,
iklan itu akan stop secara otomatis. Intinya teman-teman di sini nggak usah takut. Yang penting pada saat teman-teman buat iklan, nah, tentukan budgetnya, tentukan limitnya. Kapan mau iklan ini running, kapan mau iklan ini stop gitu. Ya, semoga menjawab pertanyaan dari kakak ya tadi ya. Oke, ini lanjut lagi Kak, ada yang Iya. DM. Kalau akun banyak, apakah akun jenisnya juga harus banyak Kak? Oke. Kalau akun banyak ya, apakah akun jenisnya harus banyak? Oke. Sebenarnya Facebook ini, kalau dari pengalaman saya ya, itu membatasi akun Genius atau kartu kredit yang terlalu banyak, yang terlalu sering kita upload ke ini, ke Facebooknya, ke Facebook ya. Misalnya saya udah terlalu sering upload misalnya sampai 10 sampai 11, biasanya yang setelah itu saya kurang kali berapa ya. Cuma ada limitnya. Pada saat misalnya saya ngupload kartu kredit ke 11, ternyata dia udah nggak bisa. Informasinya terlalu banyak. Nah, itulah kelebihan saya menggunakan kartu Genius. Ya, ini nggak promosi lagi ya. Karena kalau Genius itu kita bisa ubah, bisa tambah kartu kredit ya, dan bisa ubah nomor rekeningnya juga, nomor kartu kreditnya, sorry. Jadi kita bisa iklan, cocok lah untuk iklan teman-teman yang mau belajar Facebook atau iklan di Facebook. Oke, thank you ya. Mudah-mudahan Kak Frida menjawab pertanyaannya. Ada lagi silakan teman-teman. Ya, Sambil menunggu silakan nih, saya mau bertanya nih teman-teman. Kak. Jadi pengalaman saya nih, Kak Iya, Ferdi, saya iya. punya satu rumah makan di daerah Dermaga, Bogor. Nah, selama ini saya melakukan iklannya itu pakai awareness, Kak Ferdi. Jadi saya belum pernah memakai yang kedua tadi conversion atau conversion ya. Saya jadi hanya memakai brand awareness saja Kak. Karena saya punya restoran hanya untuk ini loh ada menu baru. Nah kira-kira saran dari Kak Ferdi, apakah saya harus beralih ke konversi atau consideration atau cukup brand awareness? Karena brand awareness saya budget 1 juta itu bisa sampai 1 juta per bulan Kak, itu bisa reach-nya itu bisa sampai 900 satu itu satu orangnya 40 perak Kak, murah sekali Ya, biaya. ya. Gimana kira-kira menurut Kak Ferdi untuk mungkin teman-teman di sini juga ada yang seperti saya pengusaha di bidang restoran atau kuliner yang hanya butuh untuk award saja supaya orang-orang tahu loh di sini ada brand baru gitu. Bagaimana kira-kira Kak? Ya, Kak, ya. Mungkin saran aja nih Kak Indra ya. Kalau saya sih, menurut saya untuk bisnis kuliner ini butuh emosi ya, butuh emosi. Jadi kalaupun orang lain sudah lihat kontennya kita, misalnya kita sudah running iklan ini selama periodik lah ya, misalnya 6 bulan awareness, kan berarti kan orang lain sudah tahu restorannya kita, menu barunya kita. Tapi kan untuk kuliner ini butuh emosi, butuh lebih dari itu ya, butuh uh, kuliner ini kan beda seperti produk lain ya. Mereka lihat, wah kayaknya enak nih gitu ya. Mereka bisa beli saat itu juga. Gitu. Kalau saya sih lebih prefer saya pakai engagement. Engagement ya. Awalnya sih pakai awareness ya, tapi awarenessnya saya ngakalinnya biasa pakai influencer Kak. Biasa Okay. endorse influencer cuma untuk minta kontennya. Area situ lah ya, misalnya area Bogor siapa sih food blogger yang terkenal di sana ya. Nah untuk Instagram saya ambil, saya minta kerjasama, terus kontennya saya ambil, saya iklanin untuk awareness, ya kan? Karena lebih ada interaksi, lebih ada engagement lah ke audiens. Mereka tahu orang ini, oh ini terkenal nih si A, si B gitu ya. Nah setelah itu biasanya saya ke engagement sih Kak. Nah ke engagement gitu. Tapi mix lah, mix. Oke, Oh, jadi pertama tetap brand awareness dulu, setelah itu ya, jangan brand awareness terus ya, harus beralih ke ya. engagement ya. Ya, dan kolaborasi juga sih Kak, mungkin bisa ke influencer Kak. Supaya ada iklan ini kan, nah, kalau iklannya cuma berbentuk foto atau bentuk video kan emosinya nggak ada nih. Itu salah satu minusnya iklan ya. Beda, ada pasarnya influencer itu beda ya. Mereka lebih bisa menginfluence orang lain untuk membeli sesuatu gitu. Jadi kalau saya mix endorse, kontennya kita buat iklan itu oke sih Kak, main ampul sih. Oke, thank you Kak Iya, Ferdi. iya. Oke, Ya. silakan teman-teman yang lain. Ini kita materinya menarik sekali. Jadi teman-teman yang belum pernah beriklan, Ya. nanti kita mempraktekkan langsung. Yang paling sederhana,
teman-teman tidak perlu ada website atau landing page, Ya. cukup tadi yang Kak Ferdi sampaikan, pakai yang Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!